Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat malam. Selamat kita bertemu kembali di tempat ini untuk kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Kerinduan kami malam ini untuk kami memuji, memuliakan nama Engkau ya Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami malam ini Tuhan, agar kami tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Ajar kami memandang Engkau Tuhan, tidak memandang kiri kanan kami Tuhan, karena itu yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
diri kami kepada Engkau ya Bapa. Kami selalu menanti Engkau Tuhan dalam pemulihan yang kudus. Ajar kami tetap berdiam Tuhan, untuk kami mengerti setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Saudara-saudara kami yang masih di rumah atau dalam perjalanan Tuhan, percepatkan langkah mereka Tuhan, untuk mereka boleh datang di tempat ini Tuhan, untuk kami sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ibadah kami malam ini Tuhan, dari awal, pertengahan, ke akhirnya Tuhan, ambil alih Tuhan, jadi seturut dengan kehendak Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap membuka ibadah kami malam ini dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat saya silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita akan masuki lagu kira-kira. Kita akan satu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Lagu ini mengatakan, dengar dia panggil nama saya, ya. Ketika dengar kita begini ya. Nah, nama saya begini dan nama kamu. Siap? Ya. Dengar. Haleluya.
Tuhan memanggil kita, ya, dan kita dengar dan kita jawab, ya, ya Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Apapun situasi kita malam ini, apapun keadaan kita saat ini, satu hal yang kita percaya, Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan, percaya dan yakin, apapun masalah kita, Tuhan punya jawaban. Karena Tuhan kekuatan kita. Amin. Haleluya. Kau baik Tuhan. Ini kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, terima kasih Bapa. Begitu besarnya kasih-Mu, haleluya. Penuhi hati kami, ya menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sama-sama katakan sejauh langit. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, ya menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, itu masuk depan Tuhan Ayat mas kita 2 Timotius 3. 2 Timotius 3
ayatnya yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah, dan suratan ini ditulis oleh Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius yang masih remaja. Anak rohaninya Paulus. Dan kalau kita lihat ayat ini, pasal ini berbicara tentang nubuatan Paulus. Nubuatan Paulus disampaikan kepada Timotius. Jadi apa itu nubuatan? Nubuatan itu adalah sesuatu yang disampaikan apa yang akan terjadi di hari depan dan kemudian. Dan nubuatan yang benar itu yang kita bisa percaya. Kalau nubuatan itu digenapi, dan jadi kita bisa menilai itu nubuatan dari Tuhan atau bukan. Kalau kita lihat dari penggenapan dari nubuat itu. Ketahuilah, jadi kita harus mengetahui, kita harus tahu, Paulus katakan, bahwa pada hari terakhir. Kapan itu hari-hari terakhir? Hari-hari terakhir adalah hari-hari di mana kita hidup. Hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Kita generasi yang terakhir, sedang menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua. Paulus juga katakan bahwa hari-hari ini adalah waktu-waktu ini adalah waktu yang sisa. Sebab itu firman Tuhan juga katakan bahwa waktu sisa ini jangan kau pergunakan hanya untuk perkara-perkara duniawi, hanya untuk perkara-perkara yang banyak yang tidak kekal. Jadi kita gunakan waktu dengan baik, firman Tuhan katakan. Kamu jangan bodoh, gunakan waktumu dengan baik. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Usahakanlah dirimu supaya mengerti kehendak Tuhan. Jadi ketahui, kita harus tahu bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi di mana kita hidup dan di mana kita tulis ini berjalan ribuan tahun. Kita percaya bahwa orang yang menulis Alkitab ini adalah orang-orang yang diurapi, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Jadi mereka menulis ini bukan atas pendapat atau omongan mereka, tapi semua ada di bawah kendali dan pengurapan Roh Kudus. Jadi Paulus yang memberitahukan kepada kita bahwa hari-hari terakhir, ini hari-hari yang terakhir mana kita hidup, ini akhir zaman. Nah, akan datang masa yang sukar. Nah, ini yang seringkali dipakai oleh beberapa hamba Tuhan, terutama keluarga besar, yang dikatakan bahwa tahun 2026 adalah tahun yang semakin sulit dan semakin susah di segala bidang. Ya, tapi kita lihat sebenarnya firman Tuhan. Firman Tuhan sudah beritahu kita bahwa akan datang masa-masa yang sukar. Tapi kita jangan besar-besarkan masa-masa yang sukar itu. Nah, drama sampai ke harga emas, drama sampai ke harga dolar apa. Kita jangan besar-besarkan masa yang sukar. Kita jangan besar-besarkan masalah. Kalau kita percaya bahwa kuasa yang ada dalam kita itu lebih besar daripada setiap masalah atau kesukaran yang kita hadapi pada hari-hari ini. Sebab itu kita harus mencari satu solusi. Waktu saya baca ayat ini, maka itu kita persiapkan jemaat di sini, jemaat yang tetap hidup walaupun hidup di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar. Kita tetap hidup dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan bisa pakai cara-cara yang ajaib untuk pelihara hidup kita. Dan sebab itu kita tidak bergantung. Iman kita percaya kita tidak bergantung pada situasi, kondisi dan keadaan. Kita percaya
sesuka apapun hidup ini. Mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Kita berpegang kepada apa katanya pendeta. Nah, tapi kita berpegang kepada apa katanya firman Tuhan sendiri. Ya, karena datang masih sukar. Sebab itu saya ambil solusi. Bagaimana Tuhan kita hidup dengan satu berkat dan kebenaran Tuhan. Setiap apa yang saya kerjakan, apa yang saya perbuat, itu diberkati Tuhan. Firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan orang menjadi kaya, saudara. Berkat Tuhan. Kita mau kerja apa saja, kita mau usaha apa saja, walaupun di masa-masa yang suka seperti begini, kita percaya ya, bahwa berkat itu milik Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka pintu berkat, tidak satu pun dapat menutupnya. Dan kalau Tuhan tidak menutup pintu, maka tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Kita akan temukan jalan keluar. Kalau sekarang pada zaman Korintus, kesukaran, ujian, pencobaan yang kita alami itu hanya pencobaan atau ujian, kesukaran yang biasa saja. Beberapa dicobai, beberapa diuji, melalui masa yang sulit, maka firman Tuhan katakan, maka dia Tuhan akan berikan jalan keluar dalam kita. Sebab itu dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Ya, bagi kita orang-orang yang percaya kepada. Tapi itu bagaimana solusinya? Saya hidup di masa-masa yang sukar ini belum sampai kepada puncaknya. Apalagi di bidang ekonomi, ini belum sampai kepada puncaknya ekonomi. Akan sampai kepada puncaknya itu nanti secupak gandum 1 dinar harganya. Itu artinya apa? Orang begitu kesulitan dalam hal ekonomi. Nah, bahkan hidup itu seperti ayam. Kalau ayam itu kalau kita lihat, dia harus keluar setiap hari. Kalau dia tidak keluar, dia tidak bisa makan. Jadi apa yang dia kerjakan setiap hari, penghasilan setiap hari yang dia kerjakan, itu cukup hanya untuk 1 hari saja. Jadi betapa sulitnya dan nanti Kristus masuk menguasai dunia ini, itu lewat jalur ekonomi. Kalau orang tidak punya PIN 666, maka orang-orang seperti begini tidak bisa melakukan bisnis. Ini akan sampai ke sana. Bisnis ekonomi ini bisa jalan. Manusia itu, orang itu, kalau sudah diganggu kesukaran di bidang ekonomi, itu bukan masalah yang mudah sekarang. Dan kalau kita lihat bagaimana iblis memberikan kesempatan sama Tuhan untuk mencobai Ayub, menguji Ayub, yang utama sekali dihancurkan. Apa yang dihancurkan utama sekali dalam hidup Ayub itu ekonomi. Itu ekonomi. Orang kalau sudah kesulitan di bidang ekonomi, nah, kita lihat di sini secara ayatnya jangan baca di rumah saja. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat selanjutnya. Bagaimana keadaan manusia di akhir zaman ini? 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia akan menjadi hamba uang, akan menjadi budak uang. Manusia akan hidup egois, mementingkan diri sendiri, tidak lagi mengenal agama. Yang dikejar hanya uang dan uang saja. Sama sekalipun orang dipacu. Dan orang kalau sudah kesulitan ekonomi, kenapa kalau ditanya beberapa pesta itu, kenapa kamu menjual diri? Karena kesulitan ekonomi. Kenapa kamu melakukan kejahatan? Karena kesulitan di bidang ekonomi. Jadi sebab itu saya ingin supaya jemaat di sini dipersiapkan oleh Tuhan. Dengan Tuhan sudah katakan, di tangan kanannya ada umur yang panjang, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan, dan berkat Tuhanlah yang menjadikan orang itu kaya. Amsal 10 ayat 22. Kau usaha apa saja kalau Tuhan berkati, jadi tidak berkekurangan, tidak akan gagal. Kita berpegang saja kepada firman Allah. Firman ini jadi Tuhan. Sebab itu saya buat satu tema ini. Bagaimana kita bisa hidup? Kita diberkati Tuhan akan menjadi usaha kita dalam masa yang suka.
Nggak ada orang pengusaha yang nggak sama. Semua sama. Sepi, daya beli juga sudah turun. Ya. Tapi kita percaya janji di mana Tuhan sanggup pelihara kita dengan caranya sendiri, dengan cara yang jauh. Dia bisa kirim burung gagak, pelihara Eli. Dia kejar sama orang Isabel, mau dibunuh dia melarikan diri, tinggal di bawah sebuah pohon seorang diri. Mau cari makan kemana dia? Tapi Tuhan bisa kirim burung gagak, bawa roti dan daging, pelihara ya dia. Sama Tuhan dia dengan Cornelius sama. Sesulit apapun di dunia kita percaya, kita akan hidup dengan berkat dan kemuliaan Tuhan dalam masa-masa yang sukar ini. Jadi teman-teman juga katakan ketahui, ada yang tahu di masa-masa yang sukar sekali. Sebab itu kita nggak bisa bergantung. Makanya saya katakan sama saudara, kita sudah hidup di masa-masa akhir ini akhir zaman. Sudah dekat mendengar tangan Tuhan dari dunia. Apa yang sudah kita kumpulkan, apa yang kita sudah miliki juga, tidak kita bisa bawa. Semua kita akan tinggalkan semua. Sebab itulah firman Tuhan kata waktu belum sisa. Kau juga pikirkan dan tahu, kau berpikir perkara-perkara yang rohani, perkara-perkara yang sifatnya kepala. Kita akan tinggalkan dunia kepala ini. Semua kita akan tinggalkan. Lari kita bisa bapak satu juga saudara. Bukan berarti kita utamakan yang rohani, berdoa terus tidak bisa bekerja. Siapa mau kasih makan kita? Jadi seperti itu pola berpikir kita. Kita memang masih hidup di dunia. Selama kita masih hidup di dunia, kita masih butuh uang. Kita harus kerja. Kalau Tuhan katakan, orang yang tidak bekerja jangan dikasih makan. Kita tidak boleh malas. Kita harus kerja keras, bukan ngoyo istilahnya. Nah, kita hidup di masa-masa yang sangat sukar di segala bidang, terutama di bidang ekonomi. Nah, orang kalau sudah kesulitan masalah uang, orang mau melakukan apa saja karena uang. Orang berbuat jahat juga karena uang. Jadi itu senjata itu sumber utama. Waktu dia menghancurkan air, ekonomi dihancurkan semua. Habis semua ternaknya dijar semua, lembunya, dombanya habis dijar semua habis. Jadi dihancurkan dulu ekonominya. Orang kalau sudah hancur ekonominya, berat saudara. Orang kalau sudah kesulitan sama masalah uang, berat. Sebab itulah malam hari ini mari kita belajar firman Tuhan. Kita percaya dan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin ada. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Dan ingat baik-baik, kita orang yang sangat dikasihi Tuhan. Kita orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kenapa? Setan kalau berbuat dosa, malaikat berbuat dosa jadi setan, dibuang mencampakkan oleh seorang. Tidak ada penebus. Kita kalau manusia berbuat dosa, kita diampuni, kita ditebus. Karena hari kita adalah kita orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Kalau itu kita percaya, Tuhan tidak akan biarkan kita. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Kita ini sudah dibeli uang dengan emas dan perak, kita beroleh darah dan domba dan tidak berjasa dan bercela. Dia korbankan dirinya. Dia datang ke dunia pada ini, dilahirkan di sebuah kandang yang sangat hina sekali. Dia mati di salib dengan cara tidak manusia sekali. Kenapa? Karena kasihnya kepada kita begitu besar. Kita percaya kan kesimpulan sudah terbukti saudara. Kita akan naik dan menjawab malam hari ini. Sekarang kita lihat bagaimana solusinya. Nah, jadi solusinya saya ambil sesuai dengan firman Allah. 4 langkah kalian di sini. 4 langkah untuk hidup dalam berkah dan kemuliaan Tuhan di masa yang sulit. Jadi ada 4 solusi yang saya mau sampaikan kepada saudara. Dan solusi ini saya sampaikan
Ini berpadan dengan firman Tuhan. Ada ayat-ayat firman Tuhan. Bagaimana kita jadi berkati Tuhan? Orang lain boleh selamat, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang peduli. Kita punya Tuhan yang sudah mati dan tinggi. Jadi kita lihat di sini 4 langkah. Ada 4 solusi ini. Yang pertama kita lihat, nanti kita ketemu lagi kata menabur lagi. Jadi bagaimana saya bisa hidup dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan menjadi usaha saya, pekerjaan saya, kebutuhan saya. Yang pertama sekali jalannya, solusinya itu menabur. Mari kita baca ayat 26. Kejadian 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ishak di negeri orang Filistin, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Dan di mana Ishak tinggal, satu keluarga, itu terjadi krisis ekonomi yang begitu berat sekali, sampai terjadi kelaparan. Orang tidak bisa makan, untuk makan saja sulit. Terjadi kelaparan negeri. Ini bukan kelaparan yang pertama, dan kelaparan ini, kesukaran ini, krisis ini, di mana Ishak tinggal pada waktu itu. Ini bukan yang pertama, ini yang kesekian kalinya yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Dan Ishak berusaha bagaimana dia bisa keluar, bagaimana dia bisa hidup dalam berkat dan melayani Tuhan di tengah masa-masa sukar itu. Sampai orang tidak bisa makan, bukan hanya krisis, sampai orang tidak bisa makan. Apa yang makan lagi? Nah, terjadi kesukaran besar di situ. Dan ini kesekian kali ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan dirinya kepada dia serta berfirman, Ishak sudah punya pikiran supaya dia bisa keluar dari krisis kesukaran ini. Dia pakai cara yang manusia, dia berpikir secara manusia. Dia ingin pergi ke Mesir. Kalau kita ketemu kata Mesir dalam kita, Mesir ini gambaran. Mesir itu menjadi satu simbol keadaan dunia ini. Ini Mesir, dunia ini Mesir. Ya. Makanya umat Tuhan setelah dari Mesir tinggal di tanah perjanjian. Itu sudah berpikir tentang Mesir. Kadang-kadang ini tidak terjadi dalam hidup kita. Bisa kita menghadapi kesukaran di segala kita, dalam hal apapun juga. Kadang-kadang kita pakai cara kita sendiri. Kita pakai cara berpikir kita sendiri. Sampai Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang berharap pada manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Jadi pohon yang kandung kebenaran air, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Ishak sudah berpikir mau pergi ke Mesir, tapi Tuhan berfirman kepada Ishak, Ishak, kau jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kau katakan kepada. Tinggal di negeri ini, Tuhan kata, sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau. Itu janji Tuhan kepada Ishak. Jangan pakai cara-cara Mesir, cara-cara duniawi. Tinggal ini aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kau ikrarkan kepada Abraham ayah. Jadi Ishak tidak pergi jadi berkonsumsi. Apa yang akan terjadi dalam pikiran kita dalam menghadapi masa-masa yang sulit? Apa kesulitan keuangan begini begitu? Apa yang ada dalam pikiran kita? Sampai Mesir yang kali cara dunia apa mati nih?
Kita lihat di sini saudara. Tinggal di negeri ini. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Firman Tuhan. Dan Ishak tidak jadi pergi ke Mesir. Jadi kita jangan pakai cara-cara pikiran manusia. Pikiran manusia itu terbatas sekali. Kita pakai caranya Tuhan. Dari mana kita bisa mengerti caranya Tuhan? Kita belajar firman Tuhan. Kita berpegang terus kepada janji firman Tuhan. Ada ribuan dalam Alkitab itu janji firman Tuhan. Ada ribuan. Tapi kita percaya saudara. Ada ribuan firman Tuhan, janji Tuhan. Semua yang ribuan janji itu digenapi firman Tuhan. Tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Kita lanjut ke ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat 12. Bagaimana janji itu digenapi? Tuhan menyertaimu dan Tuhan akan memberkatimu. Ishak tidak boleh pergi ke Mesir. Tidak pakai cara-cara dunia, tidak pakai cara-cara Mesir. Baru saja kita akhir tahun, berapa banyak orang-orang yang namanya intelek, bukan orang kaya, tapi konglomerat aja. Sebagian pergi ke Hongkong. Mereka tanya tentang nasib usaha mereka. Mereka tanya tentang nasib keluarga mereka. Bagaimana nanti itu bisa? Tapi kita tidak berpegang kepada itu. Kita berpegang saja kepada firman Tuhan. Ayat 12 tidak ada. Maka menaburlah Ishak. Jadi untuk kita bisa diberkati Tuhan, hidup dalam satu pemeliharaan Tuhan. Solusi yang pertama, langkah yang kita ambil, jangan berhenti menabur. Ini saya sering ajarkan kepada saudara. Kita ketemu kata lagi tentang menabur. Kalau kita hidup seperti bertani, kalau dia panen dia tidak habiskan semua, dia harus punya benih untuk menabur. Sama. Maka menaburlah Ishak. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat ke-13. Dan orang itu kata Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Enggak ada orang menabur memberi jadi miskin. Tidak ada kamus. Orang menabur yang memberi. Nanti Salomo katakan, siapa banyak memberi berkah, diberi kelimpahan. Siapa banyak memberi, diberi kelimpahan. Ia menjadi sangat kaya. Di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, dan kesedihan kali. Tapi Ishak bisa jadi orang kaya. Kaya secara materi di sini. Kaya, yang kaya sangat kaya. Kenapa? Dia menabur. Pakai konsep menabur. Jangan berhenti menabur, saudara. Seringkali kalau saya ajak beberapa hamba Tuhan ini, atau kebangun gerejanya yang berjanda itu, aduh aku gak bisa memberi, gak bisa memberi. Kenapa? Saya juga lagi susah hidupnya. Yang harus dipikirkan saudara itu susah. Jadi susah benar kalau semua hidup jadi orang miskin. Kalau jadi pendeta yang kekurangan terus, buat makan saja susah. Lain seperti saya waktu itu masih merintis, saya tidak bisa makan. Padahal cuma punya 1 genggam beras, padahal cuma 1 genggam, nggak punya uang saya. Untuk belanja nggak punya uang, cuma 1 genggam beras. Saya bubur saja, sebab kalau dimasak nggak cukup. Kemana? Saya bikin bubur bisa jadi berapa piring, buat dia malah. Anak saya itu enak tidak bisa minum susu. Tapi saya akal, saya tidak bisa besarkan masalah. Saya akal. Jadi saya bilang sama istri, kalau kamu masak, ambil tajinnya, kasih gula, kasih minum dia.
Jadi itu memang masih ada, kita masuk ke masa-masa ujian. Tapi tidak selamanya harus begitu. Ya. Waktu itu perkataanmu, ya. Saya juga susah, ini susah kau selamanya. Ya. Kau sugesti, kau bicara tentang sesuatu, kau tidak bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Coba bicara kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Ishak diberkati Tuhan di masa-masa itu? Karena dia menabur. Pada tahun itu juga dia diberkati Tuhan. Karena makin kaya, dan semakin kaya dan sangat kaya. Orang pada hidup susah, orang pada hidup kelaparan, tidak bisa makan, tapi diberkati Tuhan karena dia menabur. Inilah kunci yang pertama, saudara. Jadi jangan berhenti menabur. Berkat menabur. Nah, saya catat aja nanti kita baca di rumah saja. Nanti waktunya dan itu. Berkat menabur itu Matius 13 ayat 8. Kalau sudah menabur memberi, itu berkatnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu berkat menabur. Lain ada berkat. Kalau kau mengembalikan milik Tuhan, berkat mengembalikan milik Tuhan, berkat persepuluhan, itu lebih dahsyat lagi. Bukan 30, 60, 100 kali lipat. Coba kita lihat penyakit 3 ayat 10 kita dengar lagi oleh firman Tuhan. Ini berkat, bukan berkat menabur, tapi berkat mengembalikan milik Tuhan. Maliaki pasal yang ketiga. Maliaki 3 ayat 10. Ini berkat. Firman Tuhan katakan bahwa segala seluruh apa penghasilan saudara? Kalau punya penghasilan dari apakah itu, apa usaha atau kerja atau apa, dia sudah bawa sisihkan persepuluh persembahan itu ke dalam rumah kebenaran rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Tuhan kata, ujilah firman Tuhan bersama. Apakah aku akan tidak membukakan bagimu tingkap dia. Jadi berkat mengembalikan milik Tuhan. Bukan 30, 60, 100 kali, tapi tingkap-tingkap lain itu terbuka. Maka mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Ini firman apa? Seringkali banyak kita masih terkendala di sini. Jadi bagaimana kita bisa hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dalam berkat Tuhan? Apa saja yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Usaha apa saja kita diberkati Tuhan. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan situasi dan kondisi. Dia menembus batas. Kuasa Tuhan lebih berkuasa. Dan dia Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau dia bisa membuat mujizat sampai sekarang pun dia bisa membuat mujizat. Itu berkat persepuluhan itu tingkap-tingkap langit terbuka. Bayangkan kalau tingkap-tingkap langit terbuka, apa yang di balik langit itu kekayaan sholat tercurah sampai kau hidup berkelimpahan. Ini sehingga terjadi sekarang kita tidak berpegang pada firman Tuhan. Kita masih berpikir, wah buat saya saja kurang. Kau pikirkan terus kekuranganmu, kau hidup dengan kekurangan selamanya. Kau berpikir terus kau tidak mampu, selamanya kau tidak mampu. Selama kau berpikir tentang kemiskinan, kau miskin terus selama. Coba berpikir. Firman Tuhan mengajarkan saya untuk menabur. Maka apa yang saya tahu itu apa yang saudara berikan, persembahkan, masukkan ke kantong persembahan. Itu tidak akan hilang. Apa yang kau pakai untuk menolong, memberkati orang lain, itu tidak akan hilang. Itu akan kembali kepadamu 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ini firman Allah. Jadi bagaimana saya bisa hidup diberkati Tuhan di tengah masa-masa yang sulit? Orang lain kelaparan, tidak bisa makan. Krisis ekonomi berkepanjangan berkali-kali. Tapi Ishak
semakin kaya, kian kaya dan sangat kaya. Tapi jangan salah paham, Anda jangan gagal paham. Dengar baik-baik teman. Saya tidak mengajarkan saudara kalau saudara menabur supaya saudara jadi kaya. Tidak, saya tidak mengajarkan Anda menjadi orang yang materialis. Tapi saya mengajarkan kebenaran firman Allah. Ini fakta. Yang kedua kita lihat saudara. Kita baca 1 Petrus 5 ayat 7. Masih ada waktu. 1 Petrus 5 ayat 7. Yang kedua, 1 Petrus 5 ayat 7. Ini langkah yang kedua, solusi yang kedua. Serahkanlah segala, kata segala itu jangan lebih dari 2 atau 3, banyak. Jadi serahkanlah segala kekhawatiran. Ini fakta. Ini realita kehidupan. Banyak kekhawatiran dalam hidup. Kalau kita di masa-masa yang suka, di masa-masa yang sulit, di masa-masa dalam misalnya ujian, pencobaan, serahkan segala kekhawatiranmu, teman-teman, kepadanya. Nyari terus dengan huruf besar. Serahkan, sebab ia ditulis dengan huruf besar, kata ia. Itu menunjuk kepada pribadi Tuhan. Sebab ia atau Tuhan Yesus yang pelihara. Jadi kau jangan hidup dengan kekhawatiran. Kita tidak bisa hidup dengan kekhawatiran. Suka kau diberkati Tuhan. Suka kau hidup dalam kebenaran Tuhan. Kadang-kadang seringkali dikatakan, gak usah khawatir ya. Masih manusia om. Jangan kau pikirkan masalah. Lebih baik kau doakan masalah. Kau pikirkan juga masalah, kau tidak akan berubah. Lebih baik kau doakan, serahkan sama Tuhan. Kenapa Paulus Petrus mengajarkan supaya segala kekhawatiran dalam hidup kita serahkan kepada Tuhan. Dia akan pelihara hidup. Pendapat besar, pendapat besar, gereja besar, income besar, miliaran. Mereka gampang bicara. Mereka gampang bicara, jangan khawatir. Ya kamu gampang bicara, jangan khawatir. Ngajari pendapat Yesus, jangan khawatir. Percaya saya, kamu percaya saya, kamu depositomu berapa? Tabunganmu berapa? Kamu wajar bisa bicara dengan khawatir. Kamu sudah punya deposito miliaran, mobil seharga miliaran. Tapi kalau kayak pendeta di desa, kalau kamu masih bisa mengajar tentang jangan khawatir, itu baru benar. Orang yang diberkati Tuhan itu dengar baik-baik. Ini kata firman, bukan kata saya. Saya menyampaikan firman Tuhan. Orang yang berkati Tuhan bukan berapa banyak deposito, bukan berapa banyak tabungan. Orang yang berkati Tuhan adalah orang yang banyak menabung. Tidak sudah baca pada saya. Bukan berapa banyak deposito, tidak. Orang yang berkati Tuhan semakin kaya. Walaupun masa-masa suka. Sekarang orang-orang kaya, orang-orang saja sudah berapa hilang, sudah berapa teh hilang kekayaan. Karena masa-masa yang sulit seperti ini. Dan ini belum sampai kepada puncak. Dan sampai kepada puncak. Jadi kita lihat sekarang, serahkan tidak kepada apa menjadi kekhawatiran kita. Apa kita khawatirkan? Ini firman Tuhan sudah berkata, kenapa? Kita serahkan sama Tuhan. Sebab Yesus katakan dalam Matius 6, kamu itu jangan khawatir. Lihat burung-burung di udara. Kamu jangan khawatir tentang hari esok. Itu Matius 6 itu khotbah Tuhan Yesus tentang kekhawatiran. Untuk hari besok saja kau tidak usah khawatir. Kenapa kau khawatir untuk tahun 2026? Kau sampai ke tahun 2027.
Nggak perlu kita kuat aku tidak kuat kita. Segala kekuatan, banyak kekuatan yang hidup. Mari kita serahkan sama Tuhan. Satu saat ada seorang petani singkong, dia panen singkong. Waktu dia panen singkong, maka dikumpulkan singkong-singkong itu, dimasukkan dalam satu keranjang, 2 keranjang, dan diambil pikulan. Supaya itu singkong dipikul sama dia, untuk dijadikan uang, dibawa ke pasar, untuk dijual, dijadikan uang untuk kebutuhan hari-hari. Dari pasar ke rumahnya, jaraknya cukup jauh. Dia pikul itu sangat melelahkan sekali. Sampai tengah perjalanan, dia berhenti beberapa kali. Keringat bercucuran. Waktu itu berat, dipikul itu berat. Sementara dia pikul itu singkong, keringat sudah bercucuran, tenaga sudah lelah. Tiba-tiba berhenti seorang supir membawa pickup, sedang membawa pickup. Dia berhenti dekat petani. Waktu dia lihat petani ini kepayahan, sudah berkeringat dengan pikul yang berat, maka dia berhenti dekat petani. Pak, saya mau tolong Pak, naik ke pickup saya antar Bapak ke pasar. Maka si petani ini dia naik ke pickup dengan pikulan yang singkong membawa keranjang sampai di pasar. Waktu mau turun, supir ini heran, supir yang baik hatinya, kok begini Bapak lelah, kok Bapak nafas ngomong-ngomong, keringat bercucuran. Jadi itulah kebodohan. Kenapa? Jadi sementara dia naik pickup, ada seorang supir yang baik hati, supaya bebannya ringan. Di pickup saja dia pikul terus itu beban. Sampai ke pasar dia pikul terus itu beban. Dia kelelahan sama si dia pikul dia. Dia tidak menserahkan taruh itu semua di pickup. Dia tinggal naik saja sampai ke tujuan. Seringkali hal ini terjadi sudah. Kita pikul terus itu beban. Kita bodoh. Kita mau serahkan. Yesus saja sudah berkata, kalau beban itu berat, kalau yang ringan-ringan kita masih bisa tanggung. Kalau beban itu sudah berat, kamu kelelahan menjalani kehidupan ini yang sukar. Datang sudah berat, serahkan itu semua. Kenapa kau pikul terus, kau bawa-bawa? Kau cerita ke sana, kau ada bebanku berat, susah. Sekarang usaha seperti itu. Kau bicara terus tentang usaha seperti kau seperti benar usaha. Firman Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Suka menggunakan, dia makan buah. Serahkan sama Tuhan. Mau apa lagi sudah? Beban itu sudah berat. Buat apa kau pikul-pikul terus? Kau capek sendiri, kau susah sendiri. Dan kau sakit-sakitan sendiri. Itu langkah yang kedua. Serahkan segala kekuatan kepada, sebab Dia yang pelihara kamu. Langkah yang ketiga, solusi yang ketiga, Amsal 11 ayat 8. Ayo ada waktu 5 menit. Amsal 11 ayat 8. Ini adalah firman Tuhan. Orang benar kasih garis besar Alkitab sudah. Saya kasih stabilo. Kalau pagi saya baca Alkitab tidak pakai HP, tapi pakai Alkitab besar. Ada Tuhan dari Jakarta kasih saya Alkitab besar. Saya pakai Alkitab besar itu lebih enak membaca. Amsal orang benar diselamatkan dari kesukaran. Kasih ayat ini stabilo. Kasih garis besar. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Dan orang fasik menggantikan. Ini gimana? Ini tuh saudara Yesus.
Orang benar itu akan diselamatkan dari kesukaran. Jadi langkah yang ketiga, solusi yang ketiga, kau harus hidup benar. Kalau kau jadi Tuhan yang benar, ibadah yang benar. Jangan nanti ibadah, nanti tidak. Susah sudah hidup seperti itu. Kalau kau melayani dengan benar, kalau kau bekerja dengan benar, kalau kau berbisnis dengan benar, kalau kau diberkati Tuhan, itu memberkati dengan benar. Jadi hidup benar, kau akan diselamatkan dari kesukaran. Ini firman Tuhan. Kesukaran seperti apapun juga tidak akan memporak-porandakan, tidak menghancurkan sendi-sendi kehidupan saudara. Memang susah zaman sekarang, saya katakan. Cari orang pintar itu banyak. Cari orang berkital itu banyak. Cari pendeta itu banyak sekali. GPDC setiap tahun berapa wisuda sekolah-sekolah kita, ribuan pendeta dicetak di sekolah-sekolah kita. Banyak, tapi cari orang benar susah. Kenapa saya katakan susah? Pada zaman Nabi Nuh, Tuhan akan hukum bumi dengan air bah. Hanya orang benar yang diselamatkan. Maka Tuhan suruh kepada Nuh buat sebuah bangkai. Nuh buat sebuah bangkai di atas bukit yang tidak bisa masuk bawah itu. Dibuat sebuah bangkai. Tapi berapa orang yang diselamatkan? Cuma Nuh satu keluarga. Zaman Nuh, di antara berjuta manusia, cuma Nuh orang yang benar satu keluarga. Jadi cuma dia yang diselamatkan dari penghukuman air bah. Zaman Sodom dan Gomora, kenapa Sodom dan Gomora dibakar habis dengan api? Dihukum Tuhan habis. Di antara berjuta-juta orang Sodom. Susah saya orang benar. Abraham berdoa kepada Tuhan, waktu ingat ada Lut, ponakannya di Sodom dan Gomora. Tuhan katakan, Tuhan, masa kau binasakan? Kalau ada 50 orang benar, masa kau menghanguskan Sodom dan Gomora? Tuhan katakan, Abraham, kalau ada 50 orang di Sodom dan Gomora, itu orang benar. Saya tidak binasakan kota Sodom dan Gomora. 40, 30, 20. Sampai terakhir Abraham katakan, Tuhan, dia ingat ada Lut saudara yang di Sodom dan Gomora. Kalau ada 10 orang benar di Sodom dan Gomora, bagaimana Pak? Tuhan katakan kepada Abraham, kalau ada 10 orang benar di kota Sodom dan Gomora, aku tidak binasakan Sodom dan Gomora. Tapi cuma Lut dan istri dan kedua anaknya yang diselamatkan. Itu pun disuruh jadi binasa, sebab dia melakukan firman Allah. Kalau sudah katakan, kalau kamu keluar, jangan kau menoleh ke belakang. Tapi istri Lut tidak percaya dengan itu. Dia lihat ke belakang, akhirnya dia jadi tiangga. Susah cari orang benar, cari orang pintar banyak, cari pendeta banyak, cari gereja banyak sekarang, gereja di mana-mana. Pendeta di mana-mana. Orang benar bisa jadi pendeta. Saya pendeta belum tentu bisa jadi orang benar. Orang bisa jadi pindah berkita. Saya belum tentu dia bisa jadi orang benar. Dibutuhkan orang benar, hidup benar. Ikut Tuhan yang benar. Jadi setia, kita tambah setia. Apa yang kita mencari dalam kehidupan? Waktunya sudah singkat. Ini waktu-waktu yang terakhir. Kita akan hidup sama-sama lebih suka lagi. Tapi kita jadi hidup benar, melayani dengan benar, ibadah dengan benar, berdoa dengan benar. Berdoa saja, jangan pakai jam, pakai disiplin. Saya disiplin pakai jam. Tidak berdoa nanti kalau waktunya sedang luang, sedang karya baru doa. Itu tidak benar.
Berdoa jam 3 saya harus bangun. Bangun jam 3 di bangun nanti habis makan istirahat siang jam 2 1 jam lagi berdoa. Jadi pakai waktu disiplin sama. Kalau kita ingin ketemu kekasih kita kan pakai jam, nanti kita bertemu jam sekian dan sekian. Saudara pegang disiplin. Jangan berdoa nanti aja kalau nggak repot. Susah seperti ini. Bagaimana saudara bisa diberkati dan hidup dalam bulan Tuhan bersama Yesus? Suka. Yang terakhir kita lihat, percaya. Markus 6 ayat 23, ayat terakhir. Masuk ini dan setengah 8. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Kita harus jadi orang yang percaya. Markus 9:23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Suatu saat ada seorang bapak bilang, Tuhan bilang kau dapat tolong anak saya, tolong sembuhkan anak saya. Yesus katakan, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau saya mau percaya sama Tuhan, mau percaya dengan Tuhan, mau percaya siapa kau? Kalau lakukan kebodohan terus, menghadapi masa-masa yang sulit, kau tidak datang sama Tuhan, kau tidak percaya akan hidupnya sama Tuhan. Firman Tuhan katakan masa hidup kita ini tangan Tuhan, hidup mati kita ini tangan Tuhan. Hidup mati kita apa katanya Tuhan, bukan apa katanya dokter. Walaupun dokter sudah vonis kita, stadium 4 atau terakhir. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan belum waktu itu, kita masih bisa hidup lagi, sehat lagi. Jadi percayakan hidup kita kepada Tuhan. Nabi Yeremia katakan, kita ini segumpal tanahnya. Sebab itu taruhlah hidup kita seperti segumpal tanah lampu di tangan penjunan, dia penjunan. Setiap hari kita taruh hidup kita di tangan Tuhan. Bangun pagi kau berdoa, taruh hidupmu di tangan Tuhan. Taruh anak cucumu di tangan Tuhan, doa. Taruh usahamu, bisnismu di tangan Tuhan. Taruh masa depanmu di tangan Tuhan. Taruh yang kau butuhkan semua tiap hari di tangan Tuhan. Seperti tangan di tangan penjunan. Dia berbentuk kita. Dia bentuk kita sesuai dengan rencana dan kehendak. Bukan kebetulan Anda di Jumat tempat ini. Tuhan punya rencana buat saudara, untuk membentuk saudara, untuk menjadi apa? Maka saudara punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Taruh hidup mengenai bangun bagi, taruh tangan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan hari-hari, apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari, apa yang menjadi kesukaranmu hari-hari, apa yang menjadi masalahmu hari-hari, apa yang menjadi penyakitmu hari-hari. Taruh di tangan Tuhan. Kalau segala sesuatunya Tuhan yang menentukan. Manusia tidak berhak untuk menjalani hidup. Rancangan kita dengan rancangan Tuhan, Nabi saya katakan, itu jauh berbeda. Seperti tingginya langit dengan bumi. Demikian rancangan kita dan rencana Tuhan. Kalau punya rencana yang baik begitu. Bukan kebetulan kau dengar firman Tuhan. Tidak ada kebetulan dalam kita. Kalau sedang membentuk saudara, kalau ingin tetap memelihara memberkatimu, sesukar apapun masanya, situasi kondisi, kita punya Tuhan yang peduli dan Dia akan membiarkan kita berdua sendiri. Amin. Percayakan sama Tuhan. Tiap hari saya berdoa buat keluarga saya. Saya berdoa buat orang pendonatur yang sering bantu saya. Tiap bulan ada nama-nama saya, termasuk nama saudara. Pagi, siang, malam. Kalau mungkin saya doakan jemaat. Ya Tuhan kirim mereka ke rumah jemaat, lindungi jemaat. Kita tidur kita nggak tahu apa yang terjadi.
Jadi kita percaya sama-sama. Oke, saya masih latihan bulu tangkis. Wah, teman-teman raketnya mahal jutaan. Apa raket baru beli saya? Yonet ke sekian berapa? 3 juta. Tapi saya cuma ada uang, saya cuma beli raket 300-400 ribu. Bagi usia sudah lansia dan cuma pakai raket yang mungkin bisa olahraga atau waktunya seperti itu. Saya cuma beli raket yang harga 300-400 ribu. Lalu orang kurus berhikmat sama-sama. Berhikmat sama-sama. Dia bilang kamu beli raket 300-400 ribu. Tapi harga raket pun 300-400 ribu. Kalau itu dipakai sama si Gideon, Marcus Gideon, sama Kevin Sendal, sama Susi Susan, sama Cenong, raket yang harga 300-400 ribu. Dan tidak artinya dibandingkan dengan raket terkenal. Kalau itu di tangan-tangan orang yang ahli, orang juara-juara, yang saat sebalik. Rakyat itu dilelang, dijual, itu akan berlaku bisa sampai miliaran. Rakyat yang tidak berharga dibandingkan dengan rakyat-rakyat yang lain. Tapi kalau tidak di tangan orang yang mati, dia akan sangat berharga. Kalau hidup kau tahu, kita manusia semua segumpal karena lihat. Berapa harga segumpal karena lihat? Tidak ada harganya segumpal karena dibentuk kita menjadi manusia. Serupa dengan apa? Serupa dengan gambar dan rupa. Makanya bangun tiap pagi, ibadah tiap minggu dengan rakyat, setia kepada tahu itu di tangan Tuhan. Kalau suatu dia menentukan masa depan kita. Kuasa dia bekerja tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Tidak bisa dibatasi. Sesukar apapun hidup ini. Kalau pasang tangan yang berubah kaki, yang memberkati kita, memelihara hidup kita, tidak satu pasang pun yang dapat menghalanginya. Masa yang sukar seperti apa? Asal 4 langkah kita di jalan dalam diri. Tuhan memberkati kita. Masih terbuka, masih tangannya berubah. Apa artinya tangan yang berubah ini? Setiap ada berkat ditaruh tangannya. Dia tidak bisa digenggam, terus dia akan mengalir ke bawah. Tangan yang memberkati, tangan yang siap menolong. Kita bangkit berdiri. Kita katakan, musim akan selalu berganti. Dunia akan berubah, manusia berubah. Tapi firman yang tetap, langit dan bumi akan berubah. Firman Tuhan tinggal tetap. Kasih dia tidak habis-habis. Pertolongannya tidak akan habis-habis ya dalam hidup ini. Tarung-tarung hidup. Katakan musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya.
Dia mengenyangkanmu dan peliharamu seumur hidupmu. Haleluya. Tiba saatnya kita akan beri persembahan. Kita akan satu pujian, aku diberkati. Dari ibadah kita, saya undang semuanya pada berdiri. Hatiku ku dapat
Biar dibentuk itu sesuai dengan kehendaknya. Ingat baik-baik, yang orang sangat dikasih Tuhan, yang orang sangat berharga di mata Tuhan. Kau ditebus bukan oleh emas dan perak, tapi oleh darah dan domba yang tidak bercacat dan bercela. Dia tidak akan biarkan kau dalam kesukaran. Dia tidak akan biarkan kau sakit-sakit. Dia tidak akan biarkan kau terus dalam masalah. Kita percaya sepasang tangan yang merubah paku. Pada saat kita mengangkat tangan, Dia turun tangan menjamah setiap pergumulan hidupmu. Dia tidak akan biarkan kau berjalan sendiri di hal yang peduli, di hal yang sudah mati gantikan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami datang kepadamu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang beban berat Tuhan beri kelegaan. Kami pulang dengan sukacita. Kami serahkan segala kekuatan kami kepadamu. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Berkati tokoh-tokoh perdagangan dan pekerjaan, sawah ladang pertanian, masa sekolah, lapangan pekerjaan, kesehatan rumah tangga, masa depan hidup kami. Tuhan berkati supaya malam yang gelap, roh jahat, setan, iblis, penyakit, bencana kami jauhkan, singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat-malaikat surgawi, malaikat-malaikat penjaga, jaga kami, lindungi kami. Kami dapat istirahat dengan tenang, tidur dengan nyenyak, bangun pagi-pagi dengan tubuh yang sehat. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Di mana dikasih Tuhan Yesus, pulanglah engkau dengan berkat, damai sejahtera sukacita di dalam Bapa, dalam kasih yang mudah yang kudus, dalam persekutuan Roh Kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Orang percaya katakan, Amin. Tuhan memberkati.